kelamin, udah macam-macam deh. Ya kita biasa aja lah. Alasan Bareskrim Polri soal pencabutan kuasa hukum dari Baradae. Menurut Deolipa Yumara, mencurigakan pencabutan kuasa hukum yang diketik, padahal Baradae saat ini berada di sel tahanan. Mabes Polri, melalui Bareskrim Polri, angkat bicara mengenai surat pencabutan kuasa hukum atas dua pengacara, yakni Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Sebelumnya, surat pencabutan kuasa hukum viral di media sosial yang dinilai penuh dengan kejanggalan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengatakan, pencabutan surat kuasa tersebut dibuat oleh Baradae. Pengacara bukan mengundurkan diri, tapi kuasa dicabut oleh si pemberi kuasa. Sebagai informasi, Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin dicabut kuasanya sebagai pengacara Barada Richard Eliezer atau Baradae. Sebelumnya, Deolipa mengungkap kabar beredar terkait surat pencabutan kuasa hukum dari Baradae, yakni Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Namun ada hal yang mencurigakan, yakni tulisan surat pencabutan kuasa hukum yang diketik. Padahal, Baradae saat ini berada di sel tahanan. Menurutnya, surat kuasa itu berupa foto surat pencabutan yang ditandatangani Baradae di atas materai. Surat cabut kuasa, tapi tulisannya diketik. Tentunya, posisinya Baradae di tahanan, nggak mungkin mengetik. Deolipa mengatakan, menurut surat itu, Baradae telah mencabut kuasa dirinya sebagai kuasa hukum, terhitung sejak Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Terhitung tanggal 10 Agustus tahun 2022, mencabut kuasa yang telah diberikan kepada kami, tuturnya. Untuk selengkapnya, berikut adalah isi dari surat pencabutan kuasa. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dalam hal ini menerangkan, bertindak sebagai diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai pencabut kuasa. Dengan ini, menerangkan bahwa, terhitung tanggal 10 Agustus tahun 2022, mencabut kuasa yang telah diberikan, kepada Deolipa Yumara SH, SPSI, dan Muhammad Burhanuddin SH. Dengan ini, saya selaku pemberi kuasa, menyatakan mencabut kuasa tersebut, terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. Dengan pencabutan surat kuasa ini, maka surat kuasa, tanggal 8 Agustus tahun 2022, sudah tidak berlaku, dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan karenanya advokat dan konsultan hukum, pada kantor Law Office Deolipa Yumara, dan Burhanuddin Associates Counselor of Law, tidak lagi memiliki hak dan kewenangan, untuk melakukan tindakan hukum, dalam hal yang sebagaimana tercantum, di dalam kuasa tersebut. Surat pencabutan ini, saya buat dalam keadaan sadar, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pencabutan kuasa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, tanggal 10 Agustus tahun 2022. Tanda tangan, nama, Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Keraguan Deolipa, dilandasi dengan Baradae, yang kini masih ditahan, serta usia dari kliennya tersebut, yang tergolong masih muda. Mana bisa dia dalam tahanan, bikin ketik-ketikan secara rapi. Anak umur 24 tahun, secara karakter, secara kejiwaan, nggak bisa nulis beginian. Ini kan tulisan bahasa hukum. Anak kuliah hukum yang bisa nulis surat pencabutan begini, katanya. Tanggapan IPW menduga, ada intervensi penyidik. Ketua Indonesia Police Watch, atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, menduga surat pencabutan kuasa Deolipa, dan Burhanuddin, sebagai pengacara Baradae, adalah bentuk intervensi penyidik. Ia menilai, surat pencabutan kuasa itu, adalah bentuk paksaan dari penyidik, kepada Baradae. IPW minta, Kapolri harus memeriksa, proses pencabutan kuasa ini. Ini mengintervensi pekerjaan pengacara. Menurutnya, pengacara adalah penegak hukum, yang dalam proses pendampingan terhadap kliennya, adalah orang yang tidak bisa diintervensi. Sebelumnya, Deolipa Yumara, mengungkap apa yang dihadapinya. Saya menjadi saksi, yang mendengar cerita Baradae. Jadi tolonglah, jangan ada tekanan-tekanan ke saya, supaya cabut perkara atau apa, supaya cabut kuasa atau apa, tambahnya. Dengan nada tinggi, Deolipa mencontohkan tekanan-tekanan, yang datang kepada dirinya. Ia bahkan sampai marah, lantaran dirinya bukanlah pengacara swasta,
melainkan pengacara yang ditugaskan Bareskrim Polri, tapi tetap masih mendapat tekanan. Deolipa memilih membuka teror, dan tekanan yang didapatkannya, lantaran sudah begitu mengganggu. Menurutnya, ia sudah melangkah jauh, sebagai kuasa hukum Baradae, pantang surutkan langkah. Deolipa sampai meminta tolong kepada Presiden Jokowi untuk melindungi dirinya. Ia mengaku mengabdikan dirinya untuk Indonesia lewat profesi pengacara.